Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin sedikit menjelaskan apa itu strategi komunikasi bisnis. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa itu strategi komunikasi bisnis, maka saksikan video ini sampai selesai. Yang pertama, apa sih strategi komunikasi bisnis itu? Komunikasi sendiri merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh semua orang setiap hari. Komunikasi dapat diartikan oleh dua orang atau lebih dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Komunikasi tentunya juga harus mempunyai strategi agar informasi yang disampaikan tepat sasaran dan dapat dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. Adapun pengertian strategi komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Middleton, strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran penerima, sampai pengaruh efek yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Jadi, strategi komunikasi dapat dikatakan sebagai kolaborasi terbaik dari semua elemen komunikasi, seperti komunikator, pesan, saluran, serta efek yang dirancang untuk tujuan komunikasi. Yang kedua, menurut Effendi, strategi komunikasi adalah tahapan konkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi. Adapun teknik adalah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, strategi komunikasi merupakan tahapan aktivitas atau tindakan komunikasi tertentu yang berbasis pada pengimplementasian tujuan komunikasi. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi adalah tahapan perencanaan dan mengelola manajemen yang meliputi pesan, saluran, dan komunikator yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya komunikasi. Tentu memerlukan suatu strategi, tidak hanya asal ucap saja dalam menyampaikan pesan, karena tujuan dalam komunikasi adalah agar komunikasi paham akan informasi yang akan disampaikan. Menurut Lily Wery, tahun 2011, tujuan dari strategi komunikasi antara lain, yang pertama memberitahu atau announcing. Tujuan pertama dalam strategi komunikasi adalah announcing, yaitu memberitahu tentang kapasitas dan kualitas informasi. Yang kedua, motivasi. Tujuan kedua dalam strategi komunikasi adalah motivating, yaitu suatu informasi akan lebih baik menyelipkan pesan motivasi. Yang ketiga, mendidik atau educating. Tujuan strategi komunikasi berikut adalah educating, yaitu mengandung pesan edukasi dan mengandung pembelajaran. Yang keempat, menyebarluaskan informasi. Salah satu tujuan strategi komunikasi adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau audiens yang menjadi sasaran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mendukung pembuatan keputusan. Strategi komunikasi terakhir adalah strategi yang mendukung pembuatan keputusan. Jadi secara garis besar, strategi komunikasi bertujuan untuk memberitahu atau menyampaikan suatu pesan, serta motivasi agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, serta saran edukasi atau pembelajaran bagi komunikan, serta bertujuan untuk membuat keputusan. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana agar bisa mencapai strategi komunikasi yang efektif. Nah, strategi komunikasi ini dibuat sebagai kiblat dalam organisasi untuk menentukan arah tujuannya. Nah, komunikasi ini hendaknya dibuat seefektif mungkin agar pesan-pesan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap orang. Nah, kalian tahu gak apa saja strategi komunikasi yang efektif? Nah, menurut Lily Wery pada tahun 2011 itu mengungkapkan bahwa ada 6 strategi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, yaitu inovasi yang adaptif atau adaptive innovation. Inovasi adalah suatu bentuk perubahan untuk meningkatkan kualitas sebuah komunikasi. Oleh karena itu, inovasi yang disarankan adalah bentuk material atau non-material, perubahan yang dapat diadaptasi ke dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya atau yang nomor 2 yaitu adalah manajemen kewirausahaan atau entrepreneur. Entrepreneur atau kewirausahaan itu menggambarkan suatu bisnis yang mengorientasikan para pekerjanya yang bekerja dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sebuah keuntungan. Yang selanjutnya yaitu adalah one voice. Strategi komunikasi ini itu untuk mengandalkan
seluruh kerabat kerja di perusahaan, yaitu harus suatu suara untuk satu produk seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah sesuaikan waktu atau show time. Nah, istilah show time ini itu digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menggambarkan sebuah komunikasi berada tepat di atas on stage. Yang selanjutnya yaitu adalah strategi mempercepat atau strategi speed. Nah, istilah yang berkaitan dengan bekerja cepat dan cerdas atau working fast dan smart. Nah, hal ini merupakan usaha untuk mengisi peluang pasar. Lalu, yang terakhir nih. Nah, yaitu adalah disiplin berdialog. Nah, istilah ini berkaitan dengan pengawasan terhadap kata-kata yang diucapkan maupun yang dipresentasikan dalam sebuah pertemuan bisnis nantinya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tahap-tahap dalam perencanaan strategi komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya seorang komunikator bisnis itu harus mengetahui dulu bagaimana berbicara dengan komunikan dengan bahasa yang efektif. Selain itu juga komunikator harus memiliki kemampuan dalam bernegosiasi dan juga dalam menyampaikan pemikiran yang inovatif. Nah, menurut Liliwery pada tahun 2011 itu mengungkapkan terdapat 10 tahap dalam perencanaan komunikasi strategi bisnis. Jadi, 10 tahap dalam perencanaan strategi komunikasi bisnis itu ada 10. Yang pertama, itu ada analisis isu dan peranan komunikasi. Nah, sebelum kalian menentukan tahap-tahapnya, kalian itu harus mengetahui dulu dan mempelajari dulu isu-isu yang akan dibahas. Dan kemudian yang kedua, itu ada seleksi kelompok sasaran, audiens, atau stakeholder. Jadi kalian itu harus menyeleksi dulu sasaran kalian seperti apa dan kriterianya juga seperti apa. Dan yang ketiga, itu ada menentukan target komunikasi. Yang keempat, itu mengembangkan strategi dan seleksi mitra. Yang kelima, itu menentukan pesan. Dalam menentukan pesan, tentunya pesannya itu harus bermutu dan dapat diterima oleh semua kalangan. Yang keenam, itu ada seleksi tujuan utama komunikasi. Yang ketujuh, itu ada mengorganisasikan komunikasi melalui pertemuan bersama dengan mitra lain. Dan ke-8 itu ada perencanaan kegiatan, dan yang ke-9 itu ada aktivitas penganggaran, dan yang ke-10 itu ada pemantauan dan evaluasi. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk strategi komunikasi menurut Iriantara tahun 2014, yang dimana dilaksanakan pada umumnya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dari atasan ke bawahan atau downward communication, di mana di sini dijelaskan bahwasanya penyampaian pesan dari orang-orang yang dalam hierarki organisasi lebih tinggi pada orang yang menjadi bawahnya. Biasanya komunikasi seperti ini bersifat instruksi atau perintah. Yang kedua, komunikasi dari bawahan pada atasan atau upward communication. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kebalikan dari komunikasi pada yang pertama. Jadi di sini orang yang lebih rendah posisinya dalam hierarki organisasi menyampaikan gagasan atau umpan balik pada atasannya. Biasanya berupa usulan, saran, atau masukan. Jadi pada beberapa organisasi dengan pendekatan manajemen partisipatif, banyak pimpinan-pimpinan yang mendapatkan gagasan yang baik dari bawahan hanya melalui komunikasi seperti ini. Yang ketiga ada komunikasi pada sesama atau shipwise communication. Di sini dijelaskan bahwasanya proses komunikasi di antara orang-orang yang sama kedudukannya dalam hierarki organisasi seperti komunikasi di antara sesama manajer, sesama supervisor atau sesama karyawan. Jadi komunikasi seperti ini biasanya berlangsung dalam bentuk koordinasi, contohnya antara bagian keuangan dengan bagian SDM. Dan yang keempat ada komunikasi multi saluran atau multi-channel communication. Di sini dijelaskan bahwasanya merupakan komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan berbagai saluran di antara orang dari berbagai jenjang jabatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat saluran komunikasi menjadi begitu beragam. Bukan hanya dalam bentuk tertulis seperti nota atau memo dan telepon, tetapi juga dalam bentuk videographer dan juga memanfaatkan fasilitas message atau berkirim SMS. Selanjutnya adalah penyebab atau faktor-faktor strategi komunikasi bisnis menjadi terhambat. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi efektif. Komunikasi efektif yang kurang dalam bisnis dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam menyampaikan sebuah pesan.
Kesalahpahaman tersebut biasanya disebabkan karena komunikasi kurang memperhatikan pesan yang ingin disampaikan. Juga ada komunikator yang kurang jelas dalam menyampaikan dan komunikan yang kurang paham akan pesan yang disampaikan. Nah, dan komunikasi yang efektif dalam bisnis perlu diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis, entah itu dengan rekan kerja maupun dengan konsumen dan stakeholder lainnya. Yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang kurang membuat pekerja belum memahami strategi komunikasi bisnis di era digital. Teknologi sejatinya membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga penguasaan teknologi sangat diperlukan agar strategi komunikasi dapat diterapkan dengan baik dan benar di sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, kurangnya pemanfaatan internet. Selain penggunaan teknologi, pemanfaatan internet juga menjadi kunci utama strategi komunikasi bisnis. Internet merupakan sesuatu yang tergolong penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya internet, masyarakat dapat terhubung dengan mudah serta dapat memperoleh informasi secara cepat. Internet juga memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya dalam mengirim surat yang dulunya harus pergi ke kantor pos. Terlebih dahulu, kini hanya tinggal mengirim email melalui Gmail ataupun Yahoo lebih mudah. Kegiatan mengirim surat berubah tersebut juga menimbulkan sesuatu yang baru, yaitu paperless, di mana menggunakan kertas menjadi lebih berkurang. Yang keempat, kurangnya diskusi antar pekerja. Diskusi merupakan salah satu kegiatan untuk memperluas pengetahuan dengan cara menyampaikan berbagai pendapat. Adanya diskusi membuat komunikasi menjadi lebih baik dan juga sebagai jembatan antar pekerja untuk menyampaikan idenya. Kurangnya diskusi dalam suatu perusahaan dapat membuat informasi menjadi tidak efektif. Pekerja terkadang melakukan diskusi tetapi bukan diskusi yang bermanfaat, sehingga pengetahuan strategi komunikasi bisnis di era digital menjadi kurang optimal. Yang kelima, kurangnya pengetahuan komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang setiap hari. Komunikasi dapat dilakukan antara dua orang atau lebih dengan berbagai perantara. Komunikasi di era digital pun sangat penting bagi suatu bisnis. Untuk itu, pekerja diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan baik antar sesama pekerja maupun atasan. Namun, terkadang kemampuan komunikasi pekerja masih minim. Pekerja hanya mengetahui komunikasi dengan cara untuk menyampaikan idenya. Nah, begitulah penjelasan dari teman-teman saya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.